Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sahabat LK Basa dimanapun saja Anda berada. Semoga kita terus diberikan kesehatan dan rezeki ya Allah Subhanahu wa taala, dan tentu kita salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kawan-kawan, ulasan singkat hari ini yaitu masih seputar tentang MotoGP. Setelah seri pertama pembuka MotoGP 2022 di Qatar, kemudian Mandalika, dan sekarang di Rio Hondo, Argentina. Ada informasi yang cukup membuat ketar-ketir ya, salah satu tim. Ini karena 5 pesawat kargo penuh muatan lepas dari Bandara Internasional Lombok usai putaran Grand Prix Indonesia menuju sirkuit Termas dari Hondo, Argentina untuk seri ketiga musim 2022. Nah, pesawat-pesawat itu berhenti di Mombasa, Kenya sebelum melanjutkan penerbangan ke Amerika Selatan. Sejumlah logistik yang seharusnya sudah tiba di Termas dari Hondo pada Sabtu lalu. Namun beberapa informasi yang sudah diverifikasi oleh Motorsport, satu dari 5 pesawat kargo tetap mendarat di Mombasa setelah kesalahan teknis ditemukan dalam pesawat. Nah, terkait hari ini penyelenggara MotoGP Dorna Sport sudah mengonfirmasi bahwa perbaikan pesawat sedang dalam tahap akhir. Pesawat kargo pun diprediksi tiba di Argentina dalam beberapa hari ke depan. Artinya persiapan ini bisa mengganggu persiapan dari tim-tim yang akan ikut dalam race di Argentina. Artinya mereka harusnya bisa lebih awal untuk setting misalnya motor, ini jadi terlambat. Keterlambatan logistik ini tentunya membuat pusing salah satunya tim pabrikan Ducati ya, Gresini Racing dan Mone VR46 Racing Team punya Valentino Rossi Director. Nah, ketiga tim ini jadi terbatas waktunya untuk mempersiapkan setupnya motornya, jadi agak dirugikan juga. Jadi diyakini pula mereka tak akan menerima kargo logistik di Termas dari Hondo hingga hari ini Kamis. Hal ini jelas bakal memaksa ketiga skuad untuk bekerja secepat kilat dalam membangun pitboxnya, garasi mereka. Sementara Gresini Racing Team yang tengah memimpin klasemen sementara lewat ridernya Enea Bastianini ini yang sementara ini unggul 2 poin atas pembalap Red Bull KTM Factory Racing Brad Binder. Sedangkan peringkat ketiga ditempati oleh juara bertahan Fabio Quartararo yang tampil luar biasa ya di GP Lombok Mandalika. Jadi Bestia ini tampil mengejutkan saat berhasil memetik kemenangan di seri pembuka MotoGP Qatar. Sebaiknya runner up 2021 Bagnaia gagal finish ya. Udah 2 kali ini Bagnaia belum bisa bicara banyak ya, baik di Qatar maupun di Mandalika. Nah, ini lagi terganggu persiapannya dengan keterlambatan pesawat kargo pengangkut logistik, salah satu motor mereka. Termasuk Jack Miller yang dihantam masalah teknis. Adapun event MotoGP Argentina pekan ini menandai yang pertama digelar di negeri Tenggo itu sejak pandemi COVID-19 membatalkan 2 balapan secara beruntun di Termas Rio Hondo pada 2020 dan 2021. Jadi 2 tahun lalu terakhir di sini diadakan. Waktu itu terakhir berarti 2019, saat itu Marquez ya yang mendapatkan podium 1. Rombongan pedok MotoGP sendiri mengaku baru saja menuntaskan gelaran Pertamina Grand Prix Indonesia pada 20 Maret lalu. Kali pertama setelah gelaran terakhir di sirkuit Internasional Sentul.
musim 1997. Pengoleksi 8 gelar juara dunia sementara ini The Baby Elin atau Marc Marquez dikonfirmasi absen oleh Repsol Honda. Baby Elin masih harus menjalani masa pemulihan usai high set yang menyebabkan penglihatan gandanya kambuh. Nah, ini sangat bahaya sekali penglihatan ganda ya. Ketika sedang kencang motor di atas speed 250 ataupun di maksimal 300-an. Ketika ada penglihatan ganda ini kita bisa jadi misalnya jalan itu bisa terbagi banyak belah dua, ya kan? Nah, nanti bingung mau milih yang kemana, itu yang repotnya gitu. Di skuad yang dikomandoi Alberto itu mengumumkan apakah bakal menurunkan pembalap pengganti atau tidak. Tetapi gua dugaan bahwa tes rider HRC akan ditunjuk untuk mendampingi Paul Espargaro. Jadi mudah-mudahan saja Marquez bisa ya turunnya dan kembali menunjukkan ininya kelasnya, karena tanpa dia setelah era Valentino Rossi tidak lagi bertarung di MotoGP, kita seperti kehilangan magnet, karena Rossi bukan hanya sebagai tontonan tapi sebagai tuntunan bagi para rider. Mereka yang dahulunya mengidolakan Valentino Rossi atau The Doctor sekarang sudah pada besar bahkan menjadi saingan, sampai pada akhirnya mereka menjuarai seperti Lorenzo dan Marc Marquez sendiri. Mereka adalah rider-rider besar yang memang mengidolakan Valentino Rossi ya. Pada masa itu saya ingat pada saat mereka kecil itu masih dituntun oleh Rossi, karena mereka rajin menonton, akhirnya termotivasi untuk jadi pembalap. Nah, untuk Indonesia sendiri, ayo baik Mario Aji yang sudah mendunia ini namanya, tingkatkan lagi prestasinya, dulanglah poin terus ya kan di GP Argentina ini lebih baik lagi. Begitu juga dengan pembalap muda Ega Pratama, kemarin luar biasa ya, viral banget karena kemampuan dia bermanuver. Ini disebut titisannya Marc Marquez. Ya mudah-mudahan seperti itu, kita doakan saja. Jadi dengan adanya dua pembalap ini diharapkan Indonesia bisa berbicara lebih banyak di ajang kontes MotoGP terseksi di dunia olahraga. Oke kawan-kawan, sementara itu saja informasi pagi ini, mudah-mudahan berguna ya. Semangat selalu para kreator Indonesia. Terima kasih sudah menyimak. Demikian dari saya El Kapasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.